kami persilahkan Mbak Yunika untuk memberikan Mbak Yunike, maaf, Mbak Yunike untuk memberikan materinya, mempresentasikan materinya yang luar biasa karena ini lebih aplikatif, lebih ke sesuatu yang bisa langsung kita lakukan sebagai lansia. Silahkan Mbak Yunike. Terima kasih Bu Nancy, juga terima kasih untuk PKLU GPIB, Bapak Ibu Pendeta yang hadir di sini, juga untuk para host dan semuanya yang boleh hadir. Saya merasa sangat terhormat gitu sebagai seorang anak muda yang masih kepala dua usianya untuk berbicara di sini, apalagi bersama dengan para dokter-dokter yang hebat gitu ya, yang saya nggak menyangka bisa satu panggung dengan Bapak Handrawan dan Ibu Wisni, dan bersyukur tadi juga ternyata materinya relevan gitu, sangat relevan dengan apa yang akan saya sampaikan, berangkat dari teori yang sama gitu. Saya lulusan psikologi juga di UI dan menjadi jadi satu rangkaian gitu ya pembicaraan kita hari ini, karena landasan saya melakukan ini juga teorinya Erikson seperti itu. Dan bersyukur juga tadi kalau Bu Wisni menyebutkan tentang Bu Saparina Sattli, saya pun juga mendapat satu kehormatan dari Bu Saparina Sattli waktu itu ketika saya menuliskan buku bersama dengan lansia. Kami belajar bersama gitu, kami banyak berkontak dengan beliau, jadi ternyata sama orang-orang yang dikenal di dunia begitu sempit gitu ya. Nah, jadi ini yang saya akan ceritakan. Pandemi ini saya lihat sebagai suatu perjalanan saya bersama dengan para lansia, dan perjalanan ini sifatnya tidak terduga gitu. Saya tidak pernah menyangka, dulu saya bukan aktivis lansia juga, saya justru tadi seperti yang disebutkan aktif justru di remaja pemuda dan di bidang musik gereja, di ibadah biasanya. Tapi ternyata di era pandemi ini Tuhan kasih satu kesempatan, satu teman yang tidak terduga, yaitu dari para lansia seperti itu. Jadi izinkan saya untuk berbagi kisah perjalanan saya bersama dengan lansia sebagai seorang anak muda. Dan ini yang pertama Bapak Ibu, satu hal yang saya mulai pada bulan April yang lalu, mengumpulkan tulisan-tulisan dari lansia yang di sini tulisannya dari lansia berbagai gereja tepatnya. Jadi di sini saya berusaha untuk mendengarkan suara lansia, karena waktu itu landasannya awalnya kami ada geng di gereja, jadi kami satu band, satu pertemanan atau lingkaran pertemanan, ada oma dari teman saya 2 orang sakit gitu. Terus mulailah saya berpikir, aduh sakitnya apa jangan-jangan karena kebanyakan di rumah ya, stres, kan biasanya ke gereja tuh, ke gereja aktivitas ini itu, tapi ketika pandemi hilang semua, seperti itu. Terus saya berpikir apakah karena itu, padahal kalau kata adik saya dokter juga, dia bilang, enggak lah Kak, bukan itu penyebabnya. Oke, ternyata salah, tapi asumsi tersebut yang membuat saya kemudian melanjutkan ke satu aktivitas ini. Jadi tanpa ada kenalan lansia satupun waktu itu, yang paling saya kenal oma saya sendiri ataupun beberapa oma, saya menghubungi teman-teman pemuda untuk yuk kita sama-sama bikin lansia aktif. Caranya apa? Dengan mengajak mereka menulis gitu. Menulis pengalaman mereka selama di masa pandemi waktu itu baru 1 bulan, seperti itu. Dan ternyata tulisan ini berlanjut hingga sudah 5 edisi sekarang dengan berbagai tema-tema yang diangkat dari krisis kehidupan lansia, juga isu-isu terkini. Seperti yang terakhir, yang di edisi 5, bukan yang terakhir sekarang sudah masuk ke edisi 7, ini tentang new normal bagi lansia. Dan dari tulisan-tulisan itu sungguh menarik, berbagai perspektif kita dapatkan dari para lansia, dan tentu berbeda-beda. Dan menariknya juga di sini adalah sarana curhat mereka, ketika mereka di rumah tidak terlalu dipedulikan suaranya, di tulisan ini, melalui tulisan mereka merasa ada waktu itu beberapa yang akhirnya curhat di situ, dan di ujung curhat seperti biasa, dan ini satu perspektif yang menarik dari lansia, mereka selalu mengaitkan hidup yang bergantung kepada Tuhan dan selalu berusaha mencari rasa syukur di tengah segala kesulitan yang ada. Dan dari sana sungguh mengharukan sekali, dan yang bagi saya juga mengharukan adalah banyak teman pemuda yang mau terlibat di sini. Terlibat dalam apa? Dalam proses editingnya. Jadi saya menerima tulisan lansia macam-macam, lewat WhatsApp, lewat email, seperti itu. Kalau ada yang bisa email atau dibantu dengan anaknya, itu kan artinya ada anak yang generasi lebih muda mau membantu para lansia ngirim lewat email gitu. Dan boleh dikirim lewat WhatsApp juga dengan gaya chatting, tapi isinya cerita. Jadi kami anak-anak muda yang editin, singkatan-singkatan kita buat supaya lansia lain bisa membacanya dengan jelas, dan kami meresponsnya dengan sebuah refleksi kehidupan di akhir
tulisan tersebut. Dan jadilah kelima buku ini, dan inilah cara kami mendengarkan suara lansia mungkin sedikit terdengar apalagi di awal-awal pada waktu itu. Dan ini kami bersyukur sekali bisa menjadi satu siklus yang membuat lansia tidak berhenti beraktivitas. Dimulai dengan menulis, kemudian tulisan-tulisan ini kami kirimkan, kami cetak dalam satu buku, buku-buku tercetak. Nanti ini contohnya beberapa buku yang sudah tercetak gitu ya. Lalu buku-buku yang sudah dicetak ini kami kirimkan ke mereka, kami kirimkan ke para lansia, kemudian dibaca, dan ketika ada refleksi biasanya di akhir ada aktivitas lain, jadi aktivitas baru lagi, habis itu saya, mengirimkan poster ajakan menulis lagi, jadi satu aktivitas yang tidak berhenti, dan, kesannya sangat baik. Nanti saya akan ceritakan beberapa kesan dari para lansia, seperti itu. Nah, ini, yang tadi mungkin sudah banyak diceritakan oleh Bu Wisni, salah satu kebutuhan lansia adalah berbagi wisdom gitu ya. Berbagi, kebijaksanaan yang sudah mereka ambil dari seluruh kehidupannya. Dan ini sarana mereka untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi berbagi kebijaksanaan, berbagi hikmat, bukan sebagai satu keinginan mereka, tapi ini adalah satu kebutuhan seorang lansia yang sudah mengalami begitu panjang perjalanan kehidupan, dan tentu akan sangat kaya, dan mungkin pandemi ini hanya sebenarnya satu titik kecil tantangan dalam kehidupannya, yang berbeda bentuk dari tantangan yang sebelumnya. Mereka banyak yang sudah mengalami masa-masa perang, masa-masa mungkin virus lain sebelumnya, dan, pandemi ini menjadi satu yang baru saja gitu, tetapi cara-cara untuk memberikan, cara-cara mengatasinya, cara-cara, eee, menghadapinya sudah pernah dilalui, dan dari situ mereka banyak belajar, dan tentu kebutuhan bagi mereka untuk juga berbagi. Dan di sini kegiatan menulis ini ada 3 manfaat yang saya lihat. Yang pertama merangsang ingatan, karena mereka didorong, lansia didorong untuk mengingat pengalaman-pengalaman di masa lampau, seperti itu. Diajak untuk mengingat masa-masa mungkin waktu itu pengalaman kesusahan sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, saya melihat ini mendorong daya refleksi. Tentu pengalaman itu tidak tanda kutip asal diceritakan saja, tetapi kalau kita nanti bisa membaca tulisan-tulisan itu, tulisannya ada nanti linknya bisa saya bagikan lagi. Di situ terlihat cara mereka, cara lansia merefleksikan apa yang sudah dialaminya dari dulu. Jadi ini bisa menjadi cara mencegah kepikunan gitu ya, selain mengingat ada juga daya refleksi untuk tetap mengoptimalkan pemikiran lansia sehingga tidak berhenti gitu. Dan akhirnya tadi mengoptimalkan diri sehingga lansia terus hidup sejahtera baik secara psikologis, secara kesehatan maupun secara spiritual seperti itu. Dan ini bukankah seperti Paulus Bapak Ibu semua, satu buku mengisahkan bahwa kegiatan menulis bagi lansia sama, bisa dibilang hampir sama dengan yang dialami Paulus pada waktu itu. Paulus dalam penjara tetap menghasilkan surat-surat yang memberkati banyak jemaat. Dan ini sangat menarik, Paulus juga dalam kondisi terisolasi, walaupun bukan karena pandemi Covid ya Bapak Ibu ya, tapi dalam kondisi dia di penjara, dia terisolasi, dia tidak berjumpa dengan jemaat, tetapi dia tetap bisa memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat. Dan ini adalah kesempatan bagi kita sebagai lansia juga gitu. Walaupun kita terisolasi, kita jauh dari orang-orang yang mungkin kita kasihi, kita tetap bisa berbagi dengan mereka melalui tulisan. Nah, ini ada juga beberapa feedback dari lansia. Yang pertama, lansia merasa diberi kesempatan belajar. Waktu itu ketika saya melakukan evaluasi, ada satu lansia bilang, "Terima kasih ya, saya sudah diberikan kesempatan belajar. Ini adalah pengalaman menulis saya yang pertama." Dan ternyata lansia itu sampai sekarang masih menulis. Ini menjadi sangat menarik dan sungguh membuat kami bersukacita. Nah, selanjutnya ada yang mengatakan tentu produktif tadi karena jadi banyak kegiatan, salah satu kegiatannya adalah menulis. Dan yang satu lagi yang menarik, mereka merasakan persekutuan melalui tulisan. Kita tidak menyangka bahwa selama ini persekutuan adalah yang onsite ketika kita bisa bertatap muka, tetapi salah satu respons lansia adalah saya merasa dipersatukan dengan Kristus dalam satu buku, seperti satu tulisan. Walaupun saya mengirim satu tulisan, tapi saya bisa membaca tulisan dari lansia lainnya yang membuat saya merasakan, wah saya sedang berada bersama-sama dengan lansia lain. Jadi ini bisa dibilang, positifnya ketika kita mau membuka diri untuk belajar, untuk menulis, dan pada akhirnya saya bisa mengatakan bahwa lansia adalah pribadi yang berdaya, yang tadi seperti Bu Wisni juga bilang, yang masih bisa berkegiatan, yang masih bisa untuk belajar. Inilah perjumpaan saya bersama dengan lansia dalam tulisan,
Dan Bapak Ibu satu fenomena juga yang menarik, di dalam tulisan itu banyak juga yang merasakan kesepian gitu ya, kesepian ketika tidak dapat bertemu orang-orang yang dikasihi. Nah, ini saya mau menjelaskan satu fenomena, satu penelitian yang saya baca yang namanya physical digital divide. Jadi keterpisahan antara orang yang memiliki preferensi komunikasi fisik yang biasanya terjadi pada lansia dan orang yang memiliki preferensi komunikasi secara digital yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda ataupun generasi di bawah lansia seperti itu. Dan ini menyebabkan satu keterpisahan ketika generasi yang satu lebih senang dengan digital, lansianya senang dengan hal yang komunikasi fisik. Jadi ada keterpisahan antara generasi. Makanya saya sangat apa ya bisa dibilang ini menjadi paper ini, penelitian ini mendorong saya untuk mendalami tentang bagaimana untuk merekatkan kembali setiap generasi yang sudah terpisah karena digital divide, karena physical digital divide ini, karena perangkat-perangkat digital seperti itu. Dan Bapak Ibu, penelitian ini dilakukan sebelum era pandemi, dan saya menduga bahwa sekarang di era pandemi justru ini menjadi semakin kuat. Era pandemi menjadi faktor pendukung terjadinya keterpisahan ini kalau tidak disiasati dengan baik. Di rumah bersama-sama 3 generasi, dan tadi juga sudah disebutkan gitu ya, banyak di Indonesia lansia 3 generasi, data BPS yang terakhir menunjukkan bahwa 40% lansia di Indonesia tinggal bersama dengan keluarganya sebanyak 3 generasi. Dan sangat disayangkan ketika justru ada dalam rumah tetapi tidak saling berkomunikasi satu sama lain. Dan sebagai seorang aktivis gereja, refleksi saya akhirnya jangan-jangan Bapak Ibu, dan jangan sampai juga gereja justru jadi faktor pendorong terjadinya pemisahan yang ada di rumah ini. Misalnya apa, kalau yang saya rasakan di rumah saya juga gitu ya, anak-anaknya aktif rapat gitu ya, rapat persekutuan anak muda itu banyak banget gitu. Para dewasa juga banyak. Lansia apalagi waktu di bulan April, Mei waktu itu belum ada. Jadi lansia hanya bisa menyaksikan para anak muda, para anak-anaknya sibuk dengan gadgetnya masing-masing, tetapi mereka sendiri ditinggalkan dan bahayanya akhirnya mereka bisa merasa kesepian seperti itu. Dan inilah yang saya akhirnya refleksikan, hati-hati bagi gereja, jangan sampai kegiatannya justru makin memisahkan, kegiatan kategorialnya memisahkan apa yang ada di rumah, yang seharusnya mereka di rumah saling berkomunikasi seperti itu. Dan kita bersyukur seringkali kita dalam gereja melalui bacaan-bacaan Alkitab kita diingatkan bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus yang satu, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan ini menjadi satu landasan bagi kita untuk mencari cara untuk mengatasi keterpisahan ini. Dan pertanyaannya adalah bagaimana akhirnya kita menghidupi satu tubuh Kristus di era pandemi ini. Tentu ada banyak yang bisa kita lakukan dan saya akan memberikan sedikit mungkin tips-tips yang berangkat dari pengalaman saya yang saya rangkum menjadi satu slide ini. Yang pertama, Bapak Ibu semua, mari kita melihat pandemi sebagai kesempatan gereja untuk berinovasi, serta kesempatan bagi kita untuk belajar lebih jauh. Apalagi tadi kita sudah banyak mendengar bahwa lansia itu masih bisa belajar kok, jangan takut untuk menyentuh hal-hal yang baru. Nah, memang tidak bisa dipungkiri seringkali dari lansianya sendiri sudah merasa saya tidak bisa belajar. Dan ini membuat juga orang lain merasakan, wah memang benar lansia tidak bisa belajar gitu. Udahlah, itu waktunya mereka untuk menikmati kehidupannya, seperti itu, yang udah nggak usah disuruh capek-capek lagi belajar. Udah nggak tahu yang mana duluan, yang mana yang mempengaruhi yang mana, sudah tidak bisa kelihatan lagi. Tetapi justru ini tugas kita sebagai gereja bersama-sama untuk memutuskan stigma tersebut. Seperti itu. Dan ini pengalaman saya ketika mendampingi lansia persekutuan online pertama kali waktu itu, di situ kami memberikan tantangan kepada lansia untuk ayo opa oma kita belajar menggunakan aplikasi ini, kita menggunakan aplikasi itu gitu. Dan seiring berjalannya waktu itu sekitar 3-4 kali pertemuan kemudian ada oma opa yang akhirnya bisa menggunakan sendiri tanpa bantuan anak-anak mudanya gitu. Jadi buat kami yang muda-muda, wah senang banget bisa ngeliat oma opa yang mungkin selama ini menganggap diri tidak bisa belajar, tapi kali ini bisa belajar. Seperti itu. Dan orang-orang lain akhirnya melihat bahwa lansia adalah satu generasi yang juga masih bisa belajar dan masih berdaya. Dan ada penelitian juga yang mengatakan aktivitas virtual pada lansia membuat lansia merasa aktif dan juga merasa bermakna dan tentu bersemangat pada akhirnya. Ini penelitian Bapak Ibu yang bilang, jadi bukan saya yang bilang ya gitu. Jadi mari kalau kita memiliki gadgetnya, kita menjadikan itu sebagai sebuah kesempatan kita untuk belajar. Nanti memang ada tantangan lagi bagaimana lansia tidak memiliki gadget gitu.
Nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Nah, yang kedua, mari kita mulai dari apa yang ada, tidak usah jauh-jauh dari apa yang tidak ada. Misalnya Bapak Ibu, di sini lansia yang saya temukan paling banyak, paling mudah menggunakan WhatsApp, yang sudah paling gampang lah ya, secara memori juga kecil, seperti itu. Kalau Zoom rata-rata bisa di HP sih, tapi rasanya kurang enak dan agak lebih sulit dibanding WhatsApp, lebih familiar lah WhatsApp di kalangan para lansia. Nah, mari mulai persekutuan melalui video call WhatsApp. Kita buat grup-grup kecil seperti itu, kita ajarkan sedikit-sedikit video call paling gampang lewat WhatsApp. Kita mulai dari situ dan terbentuklah persekutuan-persekutuan kecil di mana lansia akhirnya belajar untuk, oh jadi gini rasanya bisa berjumpa, bertatap muka dengan sesama lansia di era pandemi itu rasanya seperti ini, seperti itu. Jadi mari kita memberikan berbagai pengalaman baru bagi lansia. Dan itu tentu dimulai dari yang ada ya, jangan dari apa yang tidak ada. Terus misalnya lagi, apalagi ya, pokoknya banyak yang mulai dari apa yang ada, dari misalkan kita di rumah bisa masak gitu, kita bisa masak, mari kita bagikan masakan-masakan kita kepada rekan-rekan di sekitar kita sebagai bentuk kepedulian. Jadi mulai dari apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan, baru setelah itu kita beranjak lebih jauh, kita belajar hal-hal yang baru. Lalu ketiga, mari kita menjadi gereja yang ramah terhadap semua generasi. Para lansia juga kita jangan takut untuk berkolaborasi dengan anak-anak muda, dan kalau di sini ada teman-teman dari Gerakan Pemuda, mari kita juga bersama-sama mulai pelayanan bersama dengan lansia, bukan hanya untuk lansia, karena mereka juga bukan sosok yang tinggal menerima bantuan tuh bukan, tapi mereka bisa diajak untuk berkolaborasi. Misalnya waktu itu saya mendampingi lansia yang persekutuan Zoom, tadi saya bilang persekutuan dengan Zoom. Gitu. Kita bisa memberdayakan mereka, bukan memperdayakan ya, beda ya. Di sini memberdayakan membuat mereka tetap aktif dan bermakna melalui dengan mereka melakukan video conference seperti itu. Jadi kita jangan sampai kegiatan gereja misah-misahkan. Misalkan kita bisa membuat kegiatan yang melibatkan lansia, misalkan dalam persekutuan pemuda, kita bisa melibatkan lansia, kita panggil lansia untuk bersaksi. Misalkan kita punya tema kemerdekaan, kita panggil lansia yang pernah mengalami masa-masa perang seperti itu, kita bisa melibatkannya. Dan para lansia juga bisa melibatkan anak muda, misalkan sebagai untuk admin, misalkan administrasi di Zoom gitu ya, di Zoom atau Google Meet dan video conference lainnya gitu. Dan lagi-lagi ini adalah sebuah kesempatan Bapak Ibu. Kalau saya temukan dulu, kalau masih onsite, biasanya persekutuan lansia di gereja pagi-pagi gitu. Anak-anak lagi pada kuliah, lagi pada kerja. Nah, sekarang pandemi anak-anak kuliah dan kerja sekolah dari rumah. Dan meskipun persekutuannya pagi-pagi, tetap anak-anak bisa membantu lansia, bisa bersama-sama dengan lansia melayani seperti itu. Jadi ini sebuah kesempatan yang menarik untuk kita terus gali, asal kita terus memiliki semangat untuk berinovasi. Nah, selanjutnya ada beberapa kegiatan lagi yang saya ingin bagikan yang pernah saya lakukan juga di beberapa gereja, Bapak Ibu. Oh, sebelumnya saya akan menjelaskan tadi tentang pemetaan. Ini sebuah teori-teorian yang saya coba buat gitu ya dalam pelayanan saya bersama dengan lansia. Mungkin kita bisa memetakan di gereja kita masing-masing. Ada lansia yang punya fasilitas, mau tidak mau ada yang punya dan ada yang tidak punya fasilitasnya. Tidak semua lansia memiliki gadget, betul itu terjadi seperti itu. Dan kedua, kita bisa memetakan ada yang belum atau tidak bisa menggunakan, tetapi ada juga yang sudah bisa menggunakan. Nah, bagi yang sudah punya fasilitas dan bisa menggunakan, itu cenderung sudah mudah ya, mandiri, tinggal belajar, bisa menggunakan sendiri. Tetapi bagaimana dengan yang ada fasilitas, tetapi belum bisa atau tidak bisa menggunakannya? Mari kita mengajarkannya. Nah, ini tugasnya para pengurus lansia ataupun anak-anak muda, kita berkolaborasi 2 atau 3 kategori pelayanan ini untuk mengajarkan atau mendampingi pelan-pelan nggak apa-apa. Seperti waktu itu misalkan persekutuan Zoom, selalu di awal dimulai dengan ayo kita belajar cara mute. Coba dilihat di bawah kiri ada gambar mic seperti itu. Kita selalu mengajarkannya seperti itu. Sempatkan waktu itu tidak apa pelan-pelan dan pada akhirnya mereka pun akan bisa, kita bersama-sama bisa merasakan satu persekutuan yang luar biasa seperti itu. Dan bagaimana dengan yang tidak ada fasilitas, Bapak Ibu? Mari kita cari alternatif pelayanan lain. Misalnya kalau tadi mengumpulkan tulisan itu bisa dilakukan karena waktu itu juga ada yang mengumpulkan tulisan tidak dengan gadget gitu ya, tidak dengan gadget, tapi mereka tulis tangan, lalu difoto, mungkin dibantu foto oleh anaknya,
seperti itu lalu dikirimkan kepada saya. Jadi tidak harus menggunakan gadget kan kalau aktivitas menulis itu. Lalu kita bisa mewawancara via telepon. Biasanya tidak asing kalau telepon gitu ya. Kita bisa telepon ke rumah atau telepon handphone segala macam atau kita ke orang di rumah lainnya seperti itu. Dan wawancara via telepon itu bisa kita jadikan sebuah renungan atau kesaksian. Jadi kalau Bapak Ibu biasa di gereja punya sapaan-sapaan gembala atau sapaan-sapaan jemaat atau renungan-renungan, kita bisa gali dari lansia. Tentu nanti kita berkolaborasi dengan misalnya komisi teologinya atau apa untuk nanti dilihat bagaimana ini bisa diolah untuk menjadi satu renungan bagi umat lainnya. Lalu kita bisa juga bertukar karya gitu ya, ada tuh karya makanan atau karya rajutan seperti itu berbagai macam. Kita bisa minta tolong anak muda untuk saling mengantarkan dan ini sudah pernah terjadi Bapak Ibu dan bisa dan membuat para lansia merasa, oh ternyata saya masih punya teman ya di era pandemi walaupun tidak ada persekutuan online seperti itu. Nah, kegiatan yang sangat menarik. Selanjutnya, nah ini yang pernah saya lakukan di sebuah gereja ketika saya praktek kemarin, retret virtual. Jadi tidak hanya persekutuan, jadi retret. Kalau retret ini bedanya dengan persekutuan biasa, biasanya persekutuan 2 jam gitu ya, 2 jam selesai. Kalau retret kami panitia membuatkan rangkaian acara 1 hari. 1 hari kita jadwalkan, tapi tidak semuanya di depan laptop gitu, karena pasti capek di depan layar, di depan handphone gitu ya, melelahkan mata, apalagi lansia yang katanya memang mau tidak mau sudah menurun gitu ya kualitasnya, kualitas penglihatan seperti itu dan cenderung lebih cepat lelah. Nah, kita buatkan rangkaikan acara, misalnya di tengah-tengah kita bisa melakukan misi bersama, yaitu membuat renungan seperti yang tadi saya bilang. Lalu renungan itu kita gunakan untuk diolah lagi untuk menjadi renungan umat secara luas. Dan tentu pada akhirnya kegiatan ini, rangkaian ini bisa menjawab kebutuhan sosial lansia, sekaligus merawat spiritualitas dan pemberdayaan. Waktu itu yang saya lakukan temanya adalah merawat spiritualitas sehari-hari. Bagaimana melalui kegiatan sehari-hari, ngepel, nyapu, ngurus cucu, kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam kegiatan sehari-hari tersebut. Nah, kita bisa berkoordinasi dan melibatkan generasi yang lebih muda, misalnya untuk membuat video, waktu itu ada kegiatan senam juga, jadi anak-anak muda yang senam dan lansianya juga ada yang membuatkan video senam seperti itu. Lalu bisa juga doa dilakukan dengan berbagai variasi bentuk, misalkan kalau Bapak Ibu sudah pernah mendengar doa Zentangle, doa jurnal, dan bentuk-bentuk doa yang lainnya yang sekiranya dapat dilakukan secara online. Dan terakhir bisa juga dibuat kelompok kecil, jadi waktu itu kita buat kelompok kecil sekitar 7 orang, satu kelompok, lalu ada pendamping. Pendampingnya adalah generasi muda, jadi waktu itu guru-guru sekolah minggu yang ada guru sekolah minggu, ada juga anak-anak pemuda yang mendampingi di situ. Kemudian mereka ada satu waktu untuk bercakap-cakap bersama didampingi oleh satu pendeta. Jadi tetap ada perjumpaan dengan pendeta, mau tidak mau masih ini ya, kayaknya rindu gitu kalau ketemu pendeta. Jadi setiap kelompok dikunjungi oleh pendetanya. Wah, kalau ngeliat percakapannya itu benar-benar mengharukan dan membuat mereka tersenyum gitu ya. Saya sendiri terharu waktu itu ketika mengikutinya. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita bisa juga berbagi masakan atau karya, yaitu dengan tetap tujuannya adalah tetap produktif dan saling berbagi gitu ya. Jadi lansia tetap merasakan bahwa meskipun di rumah saja, lansia masih bisa berbagi, berbagi kepada lansia di sekitarnya ataupun terhadap anggota keluarga lainnya. Dan tentu ini mengisi waktu dengan membuat karya. Kemarin saya mendapatkan satu kisah, seorang lansia, dia tinggal sendirian di rumahnya, dan hari ini adalah hari ulang tahun lansia di gerejanya. Dan dia membuatkan masakan untuk para pengurus yang waktu itu sekitar 20 orang. Dan kemudian dibantu oleh supir gereja mengantarkan makanan-makanan itu dan bingkisan-bingkisannya ke rumah masing-masing lansia. Lalu kemudian mereka foto bersama dari rumah masing-masing, menunjukkan bahwa, oh sudah diterima loh souvenirnya seperti itu. Dan sukacita sungguh terlihat melalui persekutuan seperti itu. Nah, tadi generasi yang lebih muda bisa membantu menindaklanjuti dengan mengantarkan karya tersebut ke teman atau keluarga yang dituju, gitu. Jadi buat teman-teman pemuda yang ada di sini, ayo kita bersama-sama bisa berjalan bersama dengan lansia dalam pelayanan gereja. Dan ini tentu salah satu aktivitas yang minim penggunaan gadget. Jadi lansia yang memang tadi tidak punya fasilitasnya, tetap bisa dilibatkan dan bisa tetap aktif di masa pandemi ini. Nah, akhir kata saya mau mengatakan bahwa pelayanan intergenerasional, tadi ketika pelayanan bisa diisi oleh berbagai generasi, ada pemuda, ada anak-anak bahkan, dan ada lansia, ada dewasa juga. Ini bukan sekadar menjawab kebutuhan lansia, yang tadi saya bilang,
bahwa lansia bukan hanya sosok yang hanya dibantu gitu. Mereka bukan yang "Oh oke mereka butuh ini kita bantu kita bantu." Jadi kata-katanya bukan sekedar membantu, tetapi mari kita bersama-sama, memberdayakan lansia. Jadi kalau memberdayakan tuh mengangkat lansia sehingga kita berada dalam posisi yang setara, yang kedua generasi, ketiga generasi, maksudnya semua generasi yang ada dalam gereja sama-sama dapat merasakan saling membutuhkan dan saling dibutuhkan, seperti itu. Dan akhirnya terjadi pemberdayaan di antara berbagai generasi, tidak hanya di lansia saja, tidak hanya di anak-anak saja, tetapi kita bisa berjalan dan bergerak bersama. Demikian hal yang bisa saya bagikan, jika ada pertanyaan nanti dipersilakan Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Mbak Yunike. Luar biasa memberikan banyak tips-tips praktis, tetapi juga memberikan masukan tentang mengapa lansia itu seharusnya diberdayakan. Dan interaksi antar generasi itu sangat penting. Lansia perlu sekali didukung oleh generasi lainnya, sehingga pemberdayaan mereka itu bisa optimal. Ada kegiatan-kegiatan kategorial, kemudian ada kondisi pandemi ini justru dilihat sebagai kesempatan belajar, bahkan belajar di dunia virtual, bisa berbagi cerita, dan cerita itu juga bisa tidak harus lewat gadget-gadget yang membingungkan kadang-kadang buat lansia. Bisa lewat SMS, bisa lewat WA, tapi bisa juga lewat telepon. Karena memang pasti banyak sekali dari lansia yang ingin diceritakan. Ada seorang ahli, Haim Asin, dia mengatakan bahwa lansia itu seringkali dilihat sebagai the other. Dia dikategorikan sebagai manusia yang tidak terdengar, tidak terlihat, dan tidak dapat diubah. Mereka dianggap sebagai setengah manusia yang termarginal dan terhakimi. Nah, mari kita pulihkan itu, bahwa lansia tidak seperti itu. Ada banyak hal, kita bahkan bisa berbagi renungan yang ditulis oleh para lansia kepada jemaat secara umum. Terima kasih Mbak Yunike Alfonsiani untuk masukan-masukan yang sangat berharga dan juga materi yang luar biasa untuk kita semua.